Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Ya, hari ini kita berada di lokasi untuk vaksinasi besok. Nah, di sini ada Sekretaris KC, Bendahara KC dan Ketua Satgas, Ketua Satgas COVID SPPI Kabupaten Kota Bekasi. Malam ini kita akan berbincang dengan mereka terkait dengan agenda besok. Untuk pertama untuk Sekretaris KC, agenda besok itu tujuannya apa, penyelenggaranya siapa, dan pesertanya siapa. Oke, terima kasih Mbak Wi yang sudah mewawancarai. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal, sebelumnya kami dari KC FSPMI Kabupaten dan Kota Bekasi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bang Obon selaku anggota DPR RI yang sudah bersusah payah sehingga membuat terselenggaranya vaksinasi khusus buat kaum buruh, dan ini adalah yang pertama kali dan nanti akan berkelanjutan, insya Allah akan berkelanjutan berkat kerja keras beliau dengan koordinasi berbagai pihak sehingga kita FSPMI khususnya dan Aliansi Buruh Bekasi bisa menyelenggarakan vaksinasi buat kaum buruh di Kabupaten dan Kota Bekasi. Kalau tadi ditanya terkait dengan terselenggaranya bekerja sama siapa, tadi saya sampaikan di awal bahwa ini adalah tadi ceritanya dari Bang Obon dan Anggota Dewan yang sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak. Salah satunya terselenggaranya hari ini adalah berkat kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, dan yang paling penting adalah dari Polres Kabupaten Bekasi. Bahkan Pak Kapolres sendiri sudah menyampaikan ke buruh, pada serikat pekerja, bukan hanya SPMI tapi seluruh buruh diminta akan dilakukan vaksinasi secara massal terhadap buruhan. Dengan kerjasamanya itu, nah kita follow-up itu, kami dari KCSI follow-up negaranya hari ini sehingga mudah-mudahan ya buat kawan-kawan semua besok bisa hadir tepat waktu sesuai dengan jadwal nanti yang kita sampaikan, karena ini adalah kerja pertama kita terkait dengan kita akan membuktikan kepada unsur pemerintah, kepolisian, masyarakat umum bahwa kami serikat pekerja, kami buruh peduli terhadap kesehatan yang sampai saat ini kami kaum buruh masih dipaksa untuk harus bekerja, dan bahkan ini seharusnya tanggung jawab perusahaan, yang melakukan vaksinasi, tapi karena pengusaha ya berbagai dengan alasan tanggar segala macam, berkat kerjasama tadi itu Bang Obon lakukan sehingga bisa berjalan. Saya pikir itu untuk yang perlu saya sampaikan. Teknis selanjutnya nanti Ketua Satgas Bung Amir, karena beliau yang siang malam memanage ini sehingga bisa akan terselenggara besok, karena langsung dari Bang Obon juga meminta ke beliau sebagai Ketua Satgas, dan slogan beliau yang sangat familiar gitu, nggak ada lagi buruh, jangan sampai terjadi buruh mati atau meninggal karena COVID. Kita harus upayakan sebagai ini adalah satu gerakan serikat pekerja untuk memberikan ya antibodi atau kesehatan sehingga tidak ada lagi buruh yang meninggal karena COVID. Mungkin Bung Amir nanti sebagai Ketua Satgas bisa menyampaikan secara detail termasuk teknis hal seperti mungkin itu, Mbak Wi. Ya, Bung Amir, untuk besok bagaimana teknisnya, terus persiapan kemarin tuh gimana, panitianya siapa aja, persiapan kemarin seperti apa, dan untuk besok gimana? Ya, terima kasih atas waktunya Mbak Wiwi sebagai reporter ya, host, juga Karino sebagai Sekretaris KC dan juga Marianto Bendahara. Alhamdulillah ini H-1 malam ini, insya Allah kita doakan acara besok berjalan lancar. Vaksinasi kuota 1.500 untuk pekerja dan buruh Bekasi. Menurut data memang masih pekerjaan yang luar biasa tadi disampaikan oleh Bu Seno. Ke belakang memang pandemi sudah banyak merenggut nyawa daripada pekerja buruh, dan hari ini juga disampaikan klaster tenaga kerjaan adalah salah satu biang keladi daripada tingginya pandemi COVID-19 hari ini yang menyebabkan kematian.
lain terpapar. Jadi dari data yang terkumpul sudah hampir ratusan anggota kita pekerja buruh yang terpapar. Alhamdulillah kami Satgas Covid bekerja sama dengan Konsulat Cabang dan tadi seperti disampaikan oleh Sekretaris dengan Mopon sebagai DPR RI, Kapolres, Dinkes. Alhamdulillah besok 29 Juli 2021 kita akan melakukan vaksin pertama yang diselenggarakan oleh Serikat Pekerja Serikat Buruh. Baru 18% yang sudah tervaksin di wilayah Kabupaten Bekasi, termasuk di anggota kita, pekerja dan buruh. Jadi kita berharap nanti sekarang 1.500, next bisa lebih banyak lagi sehingga target kita hampir mungkin 100% tahun ini semua sudah tervaksinasi, baik yang vaksinasi pertama maupun vaksinasi yang kedua. Memang tugas ini seminggu yang lalu ya sudah, alhamdulillah Mas Harli juga kita lihat di lapangan persiapan masih dilaksanakan. Nah, besok rencana vaksinasi akan dimulai jam 8 dan mudah-mudahan bisa selesai jam 2 siang atau jam 3 siang, tapi lebih cepat lebih baik. Alhamdulillah alur tadi semua stakeholder sampai saat ini sudah kita kumpulkan dan mudah-mudahan sudah ya secara persentase sudah hampir 90% fix gitu kan, sudah 90% sudah clear, tinggal 10%-nya besok di pelaksanaan vaksin. Itu aja dulu, dan intinya tadi seperti Ketua atau SKJ sampaikan, semua ini kita lakukan untuk supaya tidak ada lagi ya kan, mengurangi daripada pandemi. Mudah-mudahan dengan vaksin ini akan timbul herd community atau ketahanan daripada komunitas, khususnya di industri atau di pekerja atau mungkin itu aja. Ini kan vaksin pertama ya? Ya. Nanti ada vaksin selanjutnya lagi atau nanti kita mengadakan lagi gitu? Iya, jadi vaksin pertama tanggal 29 biasanya 28 hari. Jadi 28 hari setelah vaksin pertama kita akan melakukan vaksin kedua, dan tempatnya mungkin di sini juga 1.500 juga yang sudah tervaksin pertama kemarin. Akan ada lagi nggak nanti vaksin selanjutnya? Ini kan Setelah vaksin tadi kita data tadi dari data Dinkes ataupun kepolisian dan Pemda bahwasanya baru 18%. Jadi artinya masih ada 82% lagi yang belum. Jadi hari ini selanjutnya mungkin nanti langsung kita akan vaksin selanjutnya dengan kita langsung, karena ini pertama jadi di sini menjadi sentra. Jadi dari sentra ini kita bagi-bagi ke tiap perusahaan. Jadi mungkin nanti kita akan vaksin di tiap perusahaan agar lebih mengena. Jadi perusahaan ini harus 100% tervaksin, perusahaan ini harus 100% tervaksin, bekerja sama dengan teman-teman di Serikat Pekerja Serikat Buruh tingkat unit kerja PUK masing-masing. Jadi vaksin pertamanya hanya satu kali aja di sini? Satu kali di sini. Nggak ada lagi yang? Nggak ada lagi. Jadi nanti kita kenapa? Karena balik lagi kalau di sini kita menginginkan satu perusahaan itu satu herd community juga, ketahanan imunitas komunitas. Jadi kita berharap 100% perusahaan itu semua karyawannya sudah tervaksin. Nah, nanti untuk penyelenggaraan itu tadi kita hari ini membuat sentra vaksin di Serikat Pekerja Serikat Buruh ini menjadi pusat. Jadi nanti dari sini kita akan berbagi tim untuk pelaksanaan vaksin di tiap-tiap PUK atau tiap-tiap perusahaan. Kalau panitia tadi tiga ya, 3 unsur ya? Kepanitiaan ya. Kalau 3 unsur itu penyelenggara. Jadi Bang Opon bagian daripada yang politik will-nya. Nah, Kapolres yang menyiapkan vaksin, dan untuk pelaksanaan nakes dari Dinkes dan jajarannya, dan juga ada support juga dari kesehatan swasta seperti Rumah Sakit Hermina Cibitung yang besok akan membantu dokter dan juga perawatnya, dan juga yang terutama penyelenggaranya ini adalah MSPNI dan juga dibantu oleh teman-teman di Aliansi Buruh Bekasi Melawan. Oke, saya nambahkan mungkin ya dari Ketua Satgas, nambahkan sedikit yang dimaksud dari tadi. Yang dimaksudkan adalah
kita kedepannya setelah vaksinasi di rumah buruh ini kita akan data di masing-masing perusahaan dan nanti akan diadakan vaksinasi di tingkat perusahaan atau nanti ada di setiap kawasan mungkin bagi perusahaan yang kecil bisa nanti berkolaborasi atau berkoalisi gotong royong karena target satu hari paling nggak 1.000 minimalnya 1.000. Jadi kalau ada karyawan kurang 1.000 kan untuk penyelenggaraannya kan agak kurang. Nah, nanti di tingkat perusahaan atau kawasan nanti bisa bergotong royong masing-masing kecil itu yang dimaksud tadi. Jadi ini adalah langkah pertama untuk vaksinasi kaum buruh. Dan dalam kesempatan ini saya mewakili Ketua KC mengimbau kepada kawan-kawan buruh khususnya terkait dengan pelaksanaan vaksin ini. Kami harap teman-teman ini adalah bentuk ikhtiar kita untuk membangun imun tubuh atau immunity ya di tubuh, sehingga yang di medsos rame terkait dengan ini vaksin ini begini, vaksin ini begitu segala macam. Kami berharap kepada teman-teman kaum buruh di Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi bisa nanti berkelanjutan tapi khusus di Kabupaten Bekasi ini adalah salah bentuk ikhtiar kita karena teman-teman harus pahami COVID-19 khususnya varian Delta ini sangat luar biasa ganasnya. Bahkan semalam saya baca di running tag-nya Metro TV itu angka kematian yang cukup fantastis sampai 2.000 lebih dalam satu hari. Jadi artinya bukan dalam arti kita juga tidak atau mempercayai itu, tapi ini adalah bentuk ikhtiar kita supaya karena ini adalah untuk membangun kekebalan tubuh kita gitu. Kita punya keluarga, kita punya anak dan istri. Jadi jangan karena diri kita kebal, merasa kita kebal, kita karena membawa virus itu ke rumah sehingga nanti akan memunculkan klaster-klaster rumah tangga buat anak istri kita. Jadi kita sebagai kaum buruh ya, saya mohon dengan sangat rekan-rekan semua, ini adalah salah satu ikhtiar kita. Ayolah sama-sama kita vaksin bareng-bareng demi kesehatan kita semua. Demi pandemi ini juga segera lewat. Karena apa? Kalau di masa pandemi ini terus berjalan, teman-teman paham persis, kita mau pergerakan juga susahnya minta ampun, bagaimana semua dibatasi oleh PPKM dan sebagainya. Sampai saat ini, apalagi kalau ini terus berlanjut, tentang upah bagaimana, tentang juga jam kerja bagaimana, kita kaum buruh dipaksa selalu bekerja. Kalau nggak bekerja, ada perusahaan-perusahaan yang bayar hanya 50%, 72%. Kita segera ini pandemi berlalu. Salah satu ikhtiarnya adalah kita dalam melakukan vaksinasi. Mungkin itu tambahan dari saya atas nama Ketua KC. Mohon kepada kawan-kawan semua berharap dengan sangat abaikan yang di medsos tentang berita-berita vaksinasi yang ini adalah segala macam, tapi dalam salah satu ikhtiar kita yakin salah satu ikhtiar itu adalah dengan cara berusaha. Nah ini mudah-mudahan dengan kita ikhtiar dan vaksinasi kita bisa terbebas dari pandemi ini dan khususnya di nasional secara Indonesia sehingga kehidupan kembali normal seperti biasanya. Mungkin itu Mbak, terima kasih dari saya ya. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.